Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Resiko. Resiko yang harus kita manage ya Bu ini. Oke, pertemuan ketiga. Ya. Ini mau membicarakan tentang apa? Silakan Bu ini. Pertemuan ketiga ini nanti kita akan bahas tentang identifikasi resiko. Oh, resiko itu harus kita identifikasi dulu. Jenis-jenisnya itu ada apa aja gitu ya Bu. Oke, kemudian. Jadi nanti kemarin kita sudah bahas. Oh, kita mengulas sedikit tentang pertemuan kemarin ya Bu. Silakan. Jadi kita ngulas dulu seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pertama dan kedua kemarin bahwa resiko itu kan bahas tentang ketidakpastian, uncertainty. Bahwa semua itu pasti ada resiko, ada ketidakpastian, gitu nggak Bu? Oke. Segala sesuatunya di sana itu selalu dilingkupi dengan ketidakpastian. Bisnis pun apalagi bisnis, pacaran pun iya. Tidak pasti dilamar. Itu juga resiko. Apalagi dalam sebuah bisnis ya Bu. Makanya kita harus tahu tentang resiko. Betul sekali. Bahwa resiko itu pasti tidak pasti. Pasti tidak pasti. Dan bisnis pun pasti ada unsur ketidakpastian. Itu tidak bisa dihindari ya Bu. Tidak bisa dihindari. Tetapi bisanya minimalisir. Kemudian. Jadi ketika kita bicara resiko di sini, yang akan kita fokuskan adalah bagaimana meminimalisir ketidakpastian itu sendiri. Jadi biar resikonya lebih kecil. Biar lebih kecil. Kalau dihilangkan jelas tidak mungkin. Hampir tidak mungkin ya Pak. Karena rugi itu tidak mungkin dihilangkan. Masa langsung untung semua kan nggak mungkin juga kalau bisnis resikonya rugi, nggak mungkin rugi deh, ya nggak bisa juga. Tapi bagaimana cara kita jangan sampai rugi, meminimalkan kemungkinan rugi gitu ya. Jadi meminimalkan. Kemudian kan kita kan siklus daripada manajemen risiko itu kan diawali dengan identifikasi risiko. Setelah kemarin kita bahas berbagai macam risiko, kita kan kemarin sudah tahu bahwa risiko itu ketidakpastian itu asalnya dari manusia sebenarnya sumbernya dari manusia. Nah, dari manusia kemarin mengakibatkan ketidakpastian dari sisi ekonomi. Betul. Tidak pasti dari sisi alam. Bukan Pak Alam tapi alam. Dari alam itu ya sekitar kita ya, lingkungan lah ya, alam. Iya. Jadi di sana itu sebenarnya penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Menyebabkan kerusakan alam. Akan menimbulkan resiko ekonomi. Kemudian. Nah, disinilah makanya yang harus kita lakukan pertama kali adalah melakukan identifikasi resiko. Walaupun nanti setelah itu akan kita lanjutkan dengan sampai tahap-tahap yang terakhir nanti adalah melakukan pengendalian. Nah, disitulah nanti letaknya bagaimana kita bisa meminimalisir resiko itu sendiri. Kita harus mengidentifikasi dulu baru kita bisa mengendalikan. Jadi tidak tiba-tiba itu kita kita kendalikan, nggak bisa. Jadi tahapnya di sana adalah kita harus melakukan identifikasi. Identifikasi resiko. Kemudian. Nah, di sini kita harus bicara dulu sebenarnya identifikasi resiko itu apa. Jadi tidak langsung langkahnya, tapi kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan apa sih yang dimaksud dengan pengidentifikasian resiko. Apa itu Bu ini? Nah, pengidentifikasian resiko ini adalah penganalisaan. Jadi kita menganalisa secara sistematis dan berkesinambungan terhadap resiko yang efeknya nanti akan merugikan perusahaan. Jadi kita menganalisa secara sistematik dan berkesinambungan untuk mengukur efek dari sebuah resiko itu ya. Jadi perusahaan kan pasti tahu ini kelihatannya nanti akan berhadapan dengan resiko rugi apa. Resiko rugi apa yang akan terjadi akan dihadapi. Nah, kemarin misalnya yang kita lihat sekarang misalnya pandemi, yang paling gampang kan sekarang pandemi, kan? Nah, yang sudah terjadi ini. Nah, karena kan sudah ada isu itu sejak November 2019 itu, kan? Nah, waktu itu di China mulai dari sana sehingga yang terjadi itu nanti pasti akan mengglobal kan gitu. Nah, setiap negara di sana pasti akan ada corporate. Nah, corporate harus menyiapkan diri ketika nanti sampai ke negaranya apa yang harus disiapkan. Jadi pada saat November, pada saat virus corona ini baru ada di China, kita di Indonesia harusnya sudah menganalisa. Sudah menganalisa. Jangan-jangan nanti corona itu bakal masuk Indonesia sehingga kita siap duluan meminimalkan resiko apa yang kalau terjadi
virus itu masuk ke Indonesia. Jangan sampai baru kita resikonya udah actionnya seperti itu kira-kira. Jadi kita harus menganalisa kemungkinan apa yang terjadi. Gitu ya. Karena kan ketika kita berhadapan dengan berbagai macam kemungkinan kerugian, itu pasti sudah ada informasi. Era sekarang nggak mungkin tidak ada informasi, iya kan? Ketika dikatakan bahwa ini ada virus baru, corona, ini setara dengan MERS, berarti kan sama juga ini virus yang global. Nah, pasti nanti efeknya ke sana. Kalau dulu ketika ada virus apa itu namanya MERS itu ya, yang hanya SARS SARS sebelum corona ini ada SARS ya. Nah, itu kan hanya terutama yang terdampak itu adalah orang-orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Benar. Nah, tapi kalau ini kan tidak. Sekarang jadi pandemi sekarang. Jadi pandemi. Nah, dari situ bisa kita tarik kapan nanti sampai ke Indonesia, bukan berdoa kapan sampai Indonesia, tapi kan antisipasi. Kenapa? Karena dari sana sementara orang China yang di Indonesia kita bisa berhitung sendiri saja berapa banyak orang China yang di Indonesia. Betul. Sementara corporate yang ada di Indonesia, apalagi yang era-era terakhir ini, itu adalah para investornya asalnya dari China. Nah, disitulah yang dikatakan di sini kita melakukan analisa itu tidak berhenti, tetapi sistematik dan berkesinambungan. Untuk kita bisa menganalisa kita harus tahu juga informasi yang berkembang. Jadi mengidentifikasi resikonya tidak sesimpel yang kita bayangkan identifikasi ada apa sih, enggak. Kita harus paham betul informasi-informasi apa yang terjadi, kemudian kita analisa, kita baca kemungkinan apa yang bisa menyebabkan kerugian, menyebabkan resiko. Karena disitulah nilai dari identifikasi resiko. Nah, sehingga di sini biasanya identifikasi resiko ini bagi para konsultan itu bisa menjadi sebuah ladang. Ladang sebagai konsultan manajemen resiko manajemen resiko. Iya, benar juga ya. Betul, karena kemampuan menganalisis itu tidak bisa dimiliki oleh setiap orang. Tidak mudah itu menganalisa itu kemampuan cukup tinggi ya. Karena kan dia harus berpikirnya secara global. Betul. Kan? Dan banyak informasi yang harus didapatkan dulu untuk bisa menganalisa. Tapi kalau kita hanya mendapatkan informasi dari 2, 3, 4, 5, hasil analisanya belum tentu benar. Tapi kalau kita semakin banyak informasi yang kita dapat, analisanya lebih bagus pastinya kan gitu. Nah, disitulah sehingga kenapa identifikasi risiko ini harus ada ditangani oleh khusus sebuah divisi di perusahaan. Jangan sampai ini nggak ada. Betul. Harus ada karena tugasnya sudah berat itu menganalisa kan berat sekali itu. Apalagi di sana yang dianalisa adalah hal-hal yang berkaitan dengan kerugian di masa depan loh. Wah, itu kan kita kayak seolah-olah kita bisa memprediksi Jadi di sana seperti seorang forecasting. Jadi forecasting. Nanti apa sih yang akan diderita perusahaan ini ketika misalnya pandemi ini sampai ke Indonesia. Dulu ketika kita mendengar Jakarta kan pertama kali di Jakarta ya 01 kasus 02 itu seorang penari itu kan profesional itu. Kan Januari itu. Wah, kalau Jakarta kena berarti seharusnya kota-kota lain kan nanti terimbas. Nah, disitulah benar. Kan? Seharusnya pada saat itu kita sudah bersiap diri untuk mengurangi resiko. Jangan sampai kita lengah Tapi kebanyakan lengah loh Bu. Karena apa? Menganggap bahwa nggak mungkin lah. Tidak sehebat ini efeknya. Jadi dikiranya kan paling apa sih sesaat gitu. Tidak mengira sampai setahun kan ini hampir. Kan? Jadi banyak yang belum bisa menganalisa dengan tepat kan gitu kan berarti karena kan menganggap pada saat itu enggak lah. Karena kan masih antara iya dan tidak, tapi kenyataannya kalau kita lihat saat ini apa yang terjadi. Tidak siap semua. Kan? Perusahaan sebesar Amazon dan lain sebagainya saja, kan? Akhirnya apa yang terjadi sudah, mereka harus menutup gerainya, kan? Nah, artinya apa? Bahwa identifikasi ini tidak bisa kita anggap remeh. Harus langkah pertama betul. Ada walaupun nanti nggak terjadi itu lebih baik daripada kita menganggap tidak ada tapi malah terjadi. Betul, lebih baik kita siap daripada nggak siap lah ya. Jadi paling nggak plannya itu adalah plan untuk menyiapkan jika suatu saat terjadi ini hal-hal yang bisa merugikan tadi. Nah, identifikasi ini kenapa harus kita siapkan hingga detail? Itu kaitannya adalah untuk kebersinambungan bisnis itu sendiri. Sehingga misalnya kalau kita lihat
setelah Jakarta, kemudian kan kita langsung juga ke Solo itu, mulai Maret itu. Kasus pertama kan itu juga ada yang meninggal dari Magetan dan seterusnya. Apa yang terjadi? Langsung semua langsung tutup, semua langsung kan di rumah dan seterusnya. Di lockdown lokal. Terus bagaimana para pebisnis, misalnya kalau kita melihat terutama yang sangat kelihatan di sana itu mall dan seterusnya. Iya, sempat mati, sempat benar-benar nggak buka sama sekali. Bioskop sampai sekarang pun nggak buka. Iya. Saya kemarin ketika yang pertemuan pertama kedua kan cerita dengan manajer double decker itu, dia juga punya double decker itu punya tenan-tenan di beberapa supermarket. Nah, ada di Paragon juga ada dia. Nah itu ketika saya tanya, Mas gimana Mas di sana gitu, Rp0. Iyalah. Rp0 1 bulan tuh Rp0. Padahal operasional kan tetap jalan, membayar sewa tetap jalan. Tenaga kerja harus dibayar. Kemudian bahan baku harus disediakan. Entah ada yang beli atau tidak harus disediakan. Betul. Kan? Nah, seperti itu nol. Dan itu dialami ternyata ketika itu kurang lebih 3 bulan. Mereka 3 bulan. Mereka mendapat penghasilan dari itu mana? 10%. Dari biasanya ya. Dari biasanya itu 3 bulan hanya 10%. Nombok itu pasti. Nah, itulah yang dimaksudkan di sini kenapa ketika bisnis itu diperlukan adanya identifikasi risiko. Jadi sudah siap duluan ya sebelum terjadi pandemi sampai Solo sudah siap duluan. Sudah siap dulu. Jadi identifikasi ini memang tidak mudah dan tidak akan mudah dipercaya. Sama halnya seorang Sandiaga Uno ketika pertama kali datang ke Pak Dahlan Iskan. Nah, ketika itu janjian aja sulit sekali. Tapi begitu dikasih waktu sekali dalam beberapa menit, bagaimana seorang Sandiaga Uno kemudian meyakinkan Pak Dahlan, Jawa Posmu ini kondisinya seperti ini, saya akan mencoba memberikan beberapa advice kan gitu. Akhirnya Pak Dahlan Iskan mengizinkan, tetapi nanti ketika di sana itu belum terbukti, tidak akan dibayar. Ibarat kata gini, Sandiaga pada saat itu tuh meramalkan bahwa perkembangan ketika itu masih dilanjutkan perusahaannya Pak Dahlan itu kalau tetap dijalankan itu nanti resiko lah. Dan itu tidak mudah karena kayak seolah-olah kita cenayang cenayang, melihat masa depan loh, padahal informasinya kan informasi sekarang. Betul, informasi yang diolah oleh Sandiaga Uno menjadikan sebuah data terus dibaca interpretasi, terus dianalisa. Ini akan terjadi kemungkinan seperti ini loh, gitu ya. Nah, itu tidak mudah untuk mempercayai orang. Betul. Kala itu Pak Dahlan Iskan mengatakan bahwa saya bukan tidak percaya, tapi kamu lakukan dulu di perusahaan saya. Apa efeknya? Ya, betul. Jadi bukan langsung ditolak. Jadi intinya mengidentifikasi resiko apa aja itu tidak mudah. Dan kita harus dalam perusahaan harus ada itu. Kalau tidak ada tiba-tiba terjadi siapa yang salah kan gitu. Kemudian langkah selanjutnya di sini secara realnya itu adalah kita melakukan checklist. Ini langkah-langkah untuk mengidentifikasi ya. Jadi setelah kita tahu pentingnya melakukan identifikasi, step-stepnya ya. Step berikutnya adalah kita melakukan secara realnya checklist. Jadi checklist ini adalah mendata kira-kira kerugian potensial apa yang akan dialami oleh perusahaan nanti. Jadi di sana didata satu persatu, seterusnya kayak data-data kemungkinan yang terjadi di masa depan tuh yang akan bisa menimbulkan kerugian apa aja, misalkan kebakaran, terus apa lagi namanya bencana alam misalkan, terus kemudian tiba-tiba kemudian karyawan demo besar-besaran misalkan, terus kemudian capital rusak, mesin dan seterusnya, mesinnya rusak, gampang rusak mesinnya misalkan. Kemudian, itu resiko loh. Itu banyak banget loh Bu ini. Banyak sekali. Itu harus dicek satu-satu diurutkan. Karena banyak sekali kalau tiba-tiba kemudian produknya udah nggak laku lagi, itu juga resiko kan? Iya, resiko sekali. Nah, itu kalau kita lihat seperti sekarang PT Unilever. Unilever sudah 135 tahun. Apa yang terjadi? Kalau kita melihatnya karena di bagian finance yang saya amati adalah laporan keuangannya 5 tahun terakhir sebuah Unilever di sana merugi di Indonesia. Nah itu kenapa? Karena mungkin sudah berada pada posisi nyaman, zona nyaman, sehingga ketika ada masukan seperti ini agak diabaikan.
Nah, betul, akhirnya sekarang benar-benar terjadi dan kerugiannya malah tambah besar apalagi dengan adanya pandemi ini. Iya, betul. Nah, itu yang real. Nah, sehingga memang di sini yang harus kita lakukan adalah melakukan checklist di data satu persatu apa sih ya, yang bisa menimbulkan kemungkinan. Iya, kemungkinan kerugian di sana. Kemudian penerbit checklist ini terutama yang bisa menerbitkan itu secara resminya, secara legalnya itu adalah perusahaan asuransi, gitu. Jadi ada beberapa ini, tapi semuanya ini sebenarnya adalah perusahaan asuransi. Intinya itu. Nah di sini nanti mungkin akan kita ketahui ada kelemahan kelebihannya. Ketika kita bicara dengan perusahaan asuransi, otomatis perusahaan asuransi itu kan fokusnya adalah produknya, kelemahannya itu. Oke, mungkin kita akan bahas di sesi kedua ya. Jadi kita sampai di sini dulu bahwa kita harus mengidentifikasi resiko. Langkahnya kita harus checklist dulu, semua kemungkinan resiko apa aja. Kemudian juga ada yang bisa menerbitkan checklist tadi ya, penerbit checklistnya itu adalah perusahaan asuransi. Tetapi perlu diingat ada plus minusnya. Nah, akan kita bahas di pertemuan 3 sesi kedua. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.